Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi terima kasih ya Mbak, siapa tadi namanya? Puri. Oke Mbak Puri, terima kasih karena sudah mau menjadi konselor saya hari ini, konseling saya hari ini dalam rangka penyelesaian tugas saya ya. Oke, jadi bisa dikenalkan terlebih lanjut siapa nama Mbak dan sekolahnya di mana mungkin? Nama saya Puri Zaneta. Saya sekolah di Al-Rifai 2 sekalian Mondok. Oh gitu. Kelas berapa Mbak sekarang? Kelas 2 SMP. Oh iya. Berarti habis ini sudah kelas 3 ya, mau lulus. Iya. Oke, jadi sebelumnya Mbak Puri apa tahu apa itu konseling? Enggak. Oke, jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya sebelum masuk ke sesi lebih lanjut. Jadi dalam konseling ini Mbak Puri bisa bercerita tentang mungkin yang mengganggu Mbak, ada permasalahan atau mungkin Mbak ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut, bisa Mbak ceritakan dan nanti di sini kita akan mencari solusinya bersama-sama dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, kira-kira apa yang mau Mbak Puri ceritakan? Mungkin ada masalah tentang keluarga atau masalah diri sendiri. Jadi apakah mungkin ada suatu permasalahan yang sedang mengganggu Mbak Puri ini yang ingin diceritakan? Saya pengennya SMA keluar, tapi orang tua saya pengennya saya tetap lanjut pondok. Oh begitu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, nantinya di dalam konseling ini sebenarnya ada yang namanya asas-asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi Mbak Puri tidak perlu khawatir kalau nantinya ceritanya bisa tersebar kemana-mana, karena di sini menerapkan asas kerahasiaan. Jadinya cerita Mbak Puri akan dijaga kerahasiaannya di sini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Lalu untuk waktunya berapa menit kira-kira Mbak Puri menyanggupi? 30 menit atau kurang atau lebih? Apakah 30 menit kelamaan bagi Mbak Puri atau karena mungkin habis ini ada acara atau bagaimana? 30 menit Pas, cukup atau kelebihan? cukup. Oke. Kita akan makan selama 30 menit ya. Kalau gitu, apakah Mbak Puri sudah siap untuk dibahas lebih lanjut permasalahannya? Siap? Oke. Kalau begitu, yang pertama tadi bagaimana Mbak Puri, bisa diceritakan lebih lanjut kenapa perselisihannya tersebut? Nggak apa-apa, pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. SMA-nya Ya. pengennya sekolah di luar, nggak pengen lanjut di pondok. Jadi Mbak Puri maunya nggak lanjut pondok dan memilih untuk keluar lebih daripada di pondok lagi, mending di luar seperti itu. Iya. Memangnya mau SMA di mana kalau nggak di pondok itu tadi? Semenela itu di sini ya, berarti deket dong. Iya. Berarti maunya yang di sekitar rumah saja ya, nggak usah jauh-jauh lagi. Iya. Seperti itu. Memang kenapa orang tua maunya Mbak Puri lanjut di pondok? Memang apa bedanya sebenarnya sama SMA biasa sama yang di pondok? Kalau di pondok kan agamanya lebih kuat, Iya. jadi biar tetap enggak kayak hafalannya tetap enggak bolong-bolong gitu. Biar maunya itu sebenarnya biar agamanya bisa lebih lanjut. Soalnya kalau di SMA biasa enggak seperti itu ya. Oke. Terus Mbak Puri sendiri kenapa kok nggak mau lanjut di pondok sana? Apa cuma karena alasan nggak dekat lagi supaya bisa lebih dekat lagi di rumah, atau ada alasan yang lain? Supaya bisa dekat di rumah. Itu aja sebenarnya. Nggak ada lagi alasan lain, mungkin di pondok ada sesuatu yang bikin Mbak Puri nggak suka. Hanya itu saja. Tapi Mbak Puri kira-kira apakah sudah mencoba untuk berbicara dengan orang tua? Ada, tapi orang tua belum menyetujui. Waktu orang tua bilang tidak menyetujui itu karena itu tadi yang agama. Oke, karena agama itu. Lalu kira-kira Mbak Puri
berpikiran nggak kalau orang tua bakalan menyetujui nantinya atau bakalan tetap berada di sana? Mungkin bakal disetujui. Kenapa? Kan tadi katanya takutnya agamanya berkurang, mungkin ada ilmu-ilmu agama yang berkurang. Karena mungkin dekat dengan rumah juga. Kalau pondok kan jauh. Itu apakah dari kedua orang tua Mbak Puri sendiri yang tidak menyetujui atau hanya salah satu? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau dulu kan pasti Mbak Puri ini baru dari SMP mondok atau sudah dari SD? SMP. Itu waktu masuk pondok apakah disuruh atau Mbak Puri memang menyetujui sendiri, ingin sendiri? Disuruh. Oke, tapi Mbak Puri habis itu pertamanya apakah menolak atau mungkin ya sudah enggak apa-apa gitu? Awalnya menolak. Memang nggak suka ya di pondok sebenarnya, berarti Mbak Puri ini Ya gitu. Tapi kenapa akhirnya menyetujui Mbak? Karena disuruh mondok. Jadi karena disuruh akhirnya Mbak menyetujui saja. Iya. Tapi apakah selama di pondok ada sesuatu yang bikin Mbak Puri nggak suka? Enggak. Sudah nyaman-nyaman saja, biasa saja. Ya. Kira-kira di pondok itu sistemnya apakah sama dengan yang selain di luar? Beda. Apa di agama, di sisi agamanya saja atau karena pondok jadi lebih kayak hidupnya juga di sana jadi lebih beda seperti itu? Ya, hidupnya di sana jadi beda. Tapi apakah hidup bersama teman-teman lebih seru daripada di rumah gini? Lebih seru. Kalau lebih seru kenapa nggak lanjut saja? Nggak mau. Untuk teman-teman Mbak Puri apakah tetap lanjut di sana atau ada memang semuanya akan keluar dari pondok? Ada yang lanjut, ada yang keluar. Yang lanjut kira-kira banyak? Mungkin. Belum banyak yang berbicara ya. Oke, kan tadi Mbak Puri bilangnya mau lanjut SMA di dekat rumah saja biar memang lokasinya biar lebih dekat. Lalu apakah kan nanti masih ada perselisihan dengan orang tua, apakah sempat dibicarakan kalau memang boleh keluar, apakah ada syarat-syarat tertentu dari orang tua sendiri? Ada. Apa tuh syarat-syaratnya? Harus tetap rajin ibadahnya. Kalau bisa sholatnya di masjid. Seperti biar tetap sama seperti waktu di pondok ya. Untuk Mbak Puri sendiri ini apakah hanya anak tunggal atau ada saudara lagi? Ada saudara lagi, 2 bersaudara. Itu kakak atau adiknya Mbak Puri? Kakak. Sekarang kakaknya kuliah di mana? Mungkin kuliah atau sekolah? Berapa sih jarak tahunnya dengan Mbak Puri? 4 tahun. Lumayan jauh ya. Berarti sekarang masih sekolah atau udah kuliah? Udah kuliah. Kuliah di mana? Di UM. Jurusan apa Mbak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, mungkin nanti bisa bicara lagi dengan kakaknya. Kalau Mbak Puri dengan kakaknya sendiri nih apakah dekat atau bagaimana? Dekat. Kalau kakaknya Mbak Puri nih memberikan komentar seperti apa tentang Mbak Puri yang ingin keluar dari pondok? Nggak apa-apa. Menyetujui, berarti berbeda ya pendapatnya dengan orang tua. Kenapa kakaknya Mbak Puri kok menyetujui? Nggak tahu. Belum ditanya-tanya lagi. Mbak Puri cuma taunya kakaknya setuju gitu. Langsung bilang atau bagaimana kakaknya Mbak Puri? Bilang nggak apa-apa, keluar. Oke, seperti itu. Tapi Mbak Puri nggak pengen tahu kenapa kok kakaknya Mbak Puri menyetujui tapi orang tuanya berbeda? Tapi apakah Mbak Puri kira-kira mengetahui alasan kenapa kakaknya Mbak Puri lebih memilih atau menyetujui Mbak Puri keluar? Kan kalau orang tua tadi pengennya tetap di Mbak Puri di dalam karena biar agamanya lebih baik gitu ya, tetap dilanjutkan. Terus kira-kira Mbak Puri mikirnya apa kok kakaknya Mbak Puri menyetujui saja? Ya, dulu sekolahnya sama di Semanela. Mungkin biar karena kakaknya Mbak Puri tahu bagaimana seluk-beluknya seperti itu. Oke. Berarti hubungannya baik-baik saja ya. Oke. Terus Mbak Puri apakah mungkin punya siasat atau cara atau solusi supaya orang tua Mbak Puri bisa menyetujuinya nanti?
apakah akan tetap hanya dibicarakan lagi atau menunggu sampai orang tua Mbak Puri membahas sendiri lalu tiba-tiba disetujui saja gitu? Dibujuk. Dibujuk seperti apa kira-kira? Masih belum tahu ya. Masih mungkin kepikiran cuma dibujuk saja supaya bisa menyetujui. Itu memang dari pondoknya sendiri memang bisa dengan mudah keluar ya. Soalnya saya tahunya beberapa pondok ada yang susah mengeluarkan murid-muridnya di sana. Kalau nggak lanjut SMA atau SMK di sana agak susah kalau mau keluar, Kenapa kok susah? karena kan harusnya emang lanjut. Oh, memang kalau sudah di sana harus tetap lanjut terus. Terus kira-kira apakah ada ketentuan sebelum keluar dari sana? Ketentuan yang diberikan dari pihak pondok, mungkin Mbak Puri harus memberikan apa? Apakah ada gitu? Memang sudah tidak ada ya? Kalau mau keluar itu kadang harus ada alasan yang jelas. Diwawancarai dulu gitu? Atau mungkin nulis di suatu kertas terus dikasih? Di wawancarai juga, nulis di kertas juga. Nanti itu dikasihkan kepada siapanya? Apakah pihak sekolah atau Nanti kalau mau keluar juga harus minta tanda tangan gitu, kayak ke Pak Yainya di sana, kepala sekolahnya, terus kesiswaannya. banyak ya berarti ketentuannya. Untuk itu apakah orang tua atau keluarga Mbak Puri sudah tahu ketentuan itu? Belum tahu. Mbak Puri belum bercerita. Mungkin bisa Mbak Puri nanti bercerita ya, supaya menjadi salah satu solusi. Nanti apakah kira-kira kalau begitu apakah orang tua Mbak Puri akan bilang ribet atau mungkin nanti akan menyuruh Mbak Puri saja biar ya sudah pikirkan saja, kan itu Mbak Puri yang mau gitu. Kira-kira apakah yang mana? Mungkin Mbak Puri disuruh milih sendiri ya, biasanya mikir sendiri ya, solusinya apa, cara bicaranya ke Ya mungkin kayak gitu. alasannya. Oke, tapi apakah selama di sana Mbak Puri nilainya baik atau bagaimana? Apakah lebih berkurang daripada waktu SD dulu mungkin? Pelajarannya kan lebih susah, jadi ya agak menurun. Mungkin itu juga salah satu Mbak Puri jadi lebih pusing ya. Ya, Oke, kalau gitu untuk solusi ini Mbak Puri apakah selain membujuk, apakah Mbak Puri terpikirkan solusi yang lain atau tidak ada? Tidak ada. Kalau gitu karena waktunya juga sudah mau habis ya, jadi saya rangkum dulu. Jadi Mbak Puri di sini ini memiliki selisih pendapat mengenai Mbak Puri yang ingin keluar dari pondok dan sekolah di Al Rifai dan ingin melanjutkan SMA di dekat rumah saja, sedangkan orang tuanya ingin Mbak Puri tetap di sana supaya agamanya juga tidak terputus dan bisa lebih didalami lagi ya di sana. Lalu Mbak Puri sendiri hubungan dengan keluarganya cukup baik ya Mbak, maksudnya tidak ada yang bagaimana, tapi mungkin Mbak Puri dari dulu juga kalau ingin sekolah lebih ditentukan oleh orang tua, dan Mbak Puri ikut-ikut saja meskipun awalnya menolak, tapi ya tetap diikuti begitu ya. Tapi sekarang Mbak Puri mau mencoba untuk memilih pilihannya sendiri begitu ya Mbak, betul. Lalu Mbak Puri karena orang tua masih memiliki pendapatnya sendiri, di sini Mbak Puri memiliki solusi untuk membujuk orang tua sampai sekiranya mereka bisa begitu ya, bisa menerima apa yang Mbak inginkan. Oke, kalau gitu karena ini kan masih banyak yang belum kita eksplorasi. Untuk apakah saya inginnya Mbak Puri mungkin bisa membujuk orang tua dalam beberapa waktu ke depan, dan nantinya Mbak Puri bisa menulisnya di sebuah buku yang nanti akan saya beri dan dituliskan apakah sekiranya solusi tersebut mungkin bujukan yang pertama berhasil atau tidak. Jika tidak, mungkin Mbak Puri bisa melanjutkan dalam selanjutnya dan dituliskan bujukan selanjutnya berhasil atau tidak, seperti itu. Apakah disanggupi? Ya. Oke, kalau begitu karena waktunya sudah habis, sudah 30 menit ya, hampir 30 menit ini. Terima kasih Mbak Puri sudah mau menjadi konseli hari ini dan bercerita tentang permasalahan yang Mbak Puri sedang rasakan. Kira-kira bagaimana perasaan Mbak Puri saat ini?
lebih lega. lebih lega begitu ya. Oke, alhamdulillah kalau lebih lega. Oke, untuk sesi lanjutannya mungkin kira-kira seminggu dari sekarang, mungkin harinya sama dan jam sama, apakah Mbak Puri menyanggupi? Ya, Oke, kalau gitu boleh kan ya di rumah ya Mbak Puri lagi di sini. ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Mbak Puri Ya. sudah bersedia untuk hari ini. Kalau gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.